Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Marcella. Di sini saya akan membuat CRUD sederhana. Pertama-tama itu kita buka exam PP-nya, hidupkan Apache dan MySQL. Selanjutnya masuk Chrome. Di situ untuk membuat database, yaitu masuk di phpMyAdmin, ketik saja di situ localhost 88 phpMyAdmin. Ya, sudah masuk di phpMyAdmin. Selanjutnya kita saya membuat database baru. Di situ ada klik new. Dan di situ juga ada membuat basis data. Buat basis datanya sesuai nama kasus masing-masing. Di situ kasus saya apotik. Lalu jika sudah diketik, klik buat, tunggu beberapa saat. Nah, ada membuat tabel. Saya membuat tabel obat. Jumlahnya ada 4 kolom. Lalu klik kirim. Tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya pada kolom pertama itu saya kasih nama kode obat. Kolom kedua saya kasih nama obat. Kolom ketiga saya kasih nama ID kategori. Dan yang terakhir saya kasih nama kode satuan. Tipe datanya untuk kode obat varchar, nama obat varchar, ID kategori varchar, dan kode satuan varchar. Jadi semuanya varchar tipe datanya. Dan untuk panjang atau nilainya, untuk kode obat saya beri 10. Nama obat agak panjang karena nama, jadi saya kasih 40. ID kategori 10. Dan kode obat, maksudnya kode satuan saya kasih 10 juga. Untuk kode obat saya jadikan sebagai primary key. Nah, di situ ada pilihannya. Pilih saja primary. Tunggu prosesnya dan klik kirim. Nah, jika sudah semua, kita simpan. Klik simpan di situ paling bawah. Maka basis data akan tersimpan. Selanjutnya kita buka NetBeans-nya. Yang pertama-tama kita klik new project Java application, lalu klik next. Di situ ada project name. Saya kasih nama CRUD sederhana.
Nah, di situ ada create main class. Di situ ada contohnya, maka di uncentang. Lalu klik finish. Tunggu prosesnya. Di situ ada beberapa project dan ada project yang baru kita bikin tadi. Klik di tanda tambah, maka muncul beberapa file. Di situ ada search page case. Klik sampai ada muncul default. Saya ulangi. Di situ ada beberapa project dan pada CRUD sederhana, klik di tandanya situ sampai muncul beberapa file. Klik search dan default. Klik kanan, pilih new dan G from frame. Situ ada class name-nya. Di situ saya kasih nama obat. Lalu klik finish. Maka akan dialihkan ke halaman seperti ini. Di situ masih loading. Kita tunggu beberapa saat. Tunggu sampai selesai. Ya, jika sudah seperti itu, maka saya maksudnya pilih yang label. Di situ saya kasih nama label obat. Anggap saja itu sebagai judulnya. Nah, ya. Selanjutnya saya memerlukan ada lagi 4 buah label. Lalu text file-nya ada 4 juga. Itu sesuai kolom pada basis data. Sesuaikan juga namanya. Kalau saya sesuaikan. Pada label pertama itu saya beri nama ya sama seperti di tabel basis data. Yang pertama itu ada kode obat. Pada label kedua, label 3, saya beri nama ID kategori. Maksudnya label 2 itu saya kasih nama obat. Yang label 4 itu ID kategori. Yang kelima saya beri nama kode satuan. Selanjutnya kita pergi ke search-nya. Di situ saya menambahkan beberapa import. Yang pertama itu ada import java.sql.connection. Nah, di situ untuk mengoneksikan ke database-nya. Oh ya, lupa. Tadi kan di desainnya saya lupa mengasih button tambah, button edit, button hapus, dan button preset. Nah, di situ nanti button tambah untuk menambah data, button edit itu untuk mengedit datanya. Yang ketiga itu ada button hapus untuk menghapus,
dan yang terakhir itu ada button reset untuk mereset semuanya. Dan di bawah button-button tadi ada tabel. Nantinya ketika kita memasukkan sebuah data, maka akan terdata di dalam tabel tadi itu. Nah, ini ada beberapa import yang saya tambahkan. Menaruh importnya di atas public class obat. Selanjutnya pada public class obatnya, di bawahnya ketikkan default table model. Ketik lagi model, jangan lupa dikasih titik koma ya. Kita pergi ke desain lagi. Untuk tabelnya kita kasih nama. Caranya ya, kembali ke source-nya. Di situ pada public obatnya saya ketik string judul sama dengan kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan. Modelnya sama dengan new. Ya, fungsinya fungsi dari itu yang pada codingan itu untuk menamai tabelnya tadi. Anggap saja itu untuk menamai judul dari tabel. Kan dari tabel tadi ada titel 1, titel 2, titel 3 sampai titel 4. Nah, fungsi dari codingan tadi itu untuk mengganti namanya, ganti judul. Ya, di situ kita kasih nama. Caranya itu klik kanan, pilih change tadi, lalu kasih nama tabel. Nah, kembali ke source kode. Ketik saja tabel sesuai nama tabel tadi. Kalau beda, maka tidak bisa. Kalau tidak sesuai, tidak akan berganti namanya. Ya, di situ ada tabel .set model dalam kurung model. Kasih juga titik koma. Lalu kita buat void tampilan. Nah, void tampilan ini adanya di akhir kode, di akhir codingan. Nah, itu pada throw new-nya dihapus saja. Saya hapus dan saya gantikan koneksinya. Itu ada koneksi CN sama dengan driver manager.get connection, itu untuk mengoneksi ke database. Di situ ada jdbc .mysql, .2 localhost, .2 apotek. Di situ sesuai nama database, tergantung nama database masing-masing. Dan situ ada username-nya root, lalu password-nya
kasih kosong saja. Selanjutnya ketik result set rs sama dengan cn. Nah, ya kita kasih try dan catch. Itu pada result set. Mengapa jadi merah? Karena di situ saya lupa ngasih titik koma. Ya, di situ select from obat. Obat itu tadi nama dari tabel dari database kita. Database saya tadi kan namanya obat. Jadi di situ saya buat di situ. Dan saya membuat while. Nah, di dalam while tadi tuh saya ketik string data. Dalam kurungnya rs.getString. Saya kasih angka 1. Oh, bukan. Di situ ada getString 1, getString 2, getString 3 dan getString 4. Karena di situ kolomnya saya ada 4. Kalau kolomnya lebih dari 4, maka ditulis juga getStringnya lebih dari 4. Misalnya ada 6, maka getStringnya juga ada 6. Nah, ya di situ getString 1, getString 2, getString 3, dan getString 4. Nah, nanti kita tes, kita coba running filenya. Setelah selesai, maka nanti pada tabelnya yang titel 1, titel 2, titel 3 tadi akan berganti nama menjadi kode satuan, kode obat, nama obat, dan ID kategori. Nah, sebelumnya di situ saya kasih int row sama dengan tabel dot get string dot get row count tabel dot get row count. Saya juga menggunakan for dalam kurung in. Nah, for dalam kurung in A sama dengan 0, A kurang dari row, dan A++. Model, ketik lagi model dot get row. Saya kasih angka 0 saja di situ. Selanjutnya kita running projectnya, maka akan
tabelnya itu akan berubah namanya. Kita tes, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, nanti kita masukkan kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan. Di situ maka berganti sudah nama-namanya. Selanjutnya kita pergi ke tambah, button tambah. Kita ke desain lagi. Caranya itu klik kanan, event, action, dan ya itu, maka otomatis akan dipindahkan ke source kodenya yang bernama btn tambah. Ya, sebelumnya kita koneksikan dulu sama seperti yang pada tabel tadi. Mungkin kita copy saja untuk menghemat waktu. Selanjutnya ketik cn create statement .execute update. Karena itu tambah, jadi namanya itu update. Dan di dalam kurungnya itu insert into obat values. Obat itu tadi nama dari tabel basis data. Ya, karena di situ tadi ada 4 kolom, jadi di insert into obat values-nya di dalamnya tuh ada kode obat, nama kode obat .get text, selanjutnya nama obat .get text, lalu ada ID kategori .get text, dan terakhir ada kode satuan .get text. Nah, seperti itu. Jangan lupa di akhir ketika kita selesai ngoding, maksudnya tuh di situnya tuh kita kasih titik koma. Ya, tadi kan merah, jadi saya menggunakan try catch, jadi tidak merah lagi. Pada launcher itu dihapus saja, ganti dengan J option pen show dialog message. Itu gunanya nanti ketika kita misalnya menambahkan data, misalnya tidak berhasil, nanti ada sebuah pesan, ada data yang belum diisi.
Nah, itu kita ketik saja seperti itu. JOptionPen.show message dialog dalam kurung 0, itu ada data yang belum diisi. Nah, nanti ada pesan seperti itu. Lalu jangan lupa ketik void tampilkan titik koma. Nah, jika sudah, kita ke desain lagi. Dan ke button edit. Caranya bisa double klik atau klik kanan lalu event lalu action tadi. Tapi saya pilih klik kanan karena itu simple. Nah, sama seperti button tambah tadi. Yang pertama itu kita buat pengkoneksiannya agar cepat. Saya mengcopy di button tambah tadi. Nah, di situ copy saja. Ya, kita pindah ke situ ke button edit. Ketik cn plus create statement dot execute update. Nah, pada button edit agak berbeda dari button tambah. Di situ ketik update tabel obat. Obat itu tadi nama dari tabel database-nya. Update tabel obat, set nama obat sama dengan penulisannya sama seperti di button tambah, hanya saja berbeda di awalnya. Kalau di button tambah itu insert into obat values, kalau di button edit update table obat, set nama obat. Ya, penulisannya seperti itu sampai ke kode satuan. Nah, di situ sama juga dikasih tanda plus atau tanda tambah. Nanti di tengah-tengah tambah itu diketik nama obat .getText. Tulis lagi, ketik lagi ID kategori sama dengan di tengah-tengah tambah ID kategori .getText sampai ke kode satuan. Ya.
Nah, jangan lupa juga dikasih titik koma. Selanjutnya di situ pada di kode satuan ketik tambahkan where kode satuan. Kasih titik koma. Ya. Di situ ada merah-merah, biarkan saja dulu. Kita biarkan saja, nanti kita cari tahu di mana salahnya. Tanda merah tuh berarti ada yang salah. Tapi saya biarkan dulu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kita gunakan try dan catch lagi. Ya, ke desain lagi, itu klik kanan pada table, klik event, selanjutnya klik mouse, lalu mouse klik ke, tambahkan source kodenya. Ya, di situ ketik in i sama dengan tabel dot get select. Itu untuk ketika kita tambah tadi, maka akan muncul. Atau kita edit selected row. Lalu saya mengetik if i lebih dari -1, ya, di dalam if saya ketik kode obat dot set text model dot lagi get text, bukan, dot get value. Satu koma nol. Nah, ya, seperti itu. Saya menambahkannya. Nah, itu kalau ada tanda merah berarti salah. Kita cari di mana salahnya.
Oh. Ya, jadi di situ saya salah. Harusnya sesudah set text tuh dikasih tanda kurung. Dan get value-nya itu sebelum get value-nya tuh dikasih model. Nah, seperti itu. Itu kan ada 4. Jadi satu untuk kode obat, satu untuk nama obat, satu untuk ID kategori, dan satu untuk kode satuan. Maka di situ saya copy saja biar menghemat waktu. Ya, kita ganti di situ jadi nama obat, ID kategori, dan kode satuan. Terakhir kode satuan. Nah, di situ harusnya bukan harusnya. Di situ diganti jadi 1, 2, dan 3. Kita pergi ke desain lagi untuk membuat BTN hapus. Sama, bisa double klik atau klik kanan action. Lalu maaf, maksudnya itu bisa klik kanan, pilih event, lalu action. Nah, sekarang kita ada di button tambah. Caranya sama saja seperti button tambah dan button edit. Tambah koneksian dulu, dibuat pengkoneksian dulu. Ya, maaf, tadi agak lama. Itu kita copy pengoneksiannya, lalu kita buat di BTN hapus. Nah, seperti itu. Buat lagi, ketik lagi cn.execute
bukan, cn.create statement. Ya, itu harusnya S-nya besar. Nah, lalu get dot execute update delete from obat, karena btn hapus jadi itu delete from obat. Nah, where ya di situ pakai try dan catch lagi. Ya di situ ada salah. Nah, ya ternyata saya lupa kasih tanda petik di dalam kurungnya. Pantes. Nah, seperti itu, sama saja seperti btn tambah dan btn edit. Ya, nanti kita running. Setelah itu di running. Tambahkan kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuannya. Ya, seperti itu. Kode obat.getText, nama obat.getText, ID kategori.getText, dan kode satuan.getText. Ya, pakai try dan catch lagi. Nah, sekarang sudah. Lalu kita running. Nanti kita running. Jangan lupa di situ tambahkan void tampilkan dan kasih titik koma. Lalu saya coba running filenya, semoga berhasil. Ya, tunggu beberapa saat.
agak lama prosesnya ya. Nah, pada kode obat saya masukkan satu nama obat saya, misalnya apa ya, Antimo, ID kategori 001. Nah, untuk kode satuannya B1. Nah, nanti ketika ditambah maka akan masuk ke dalam tabel. Ketika diedit akan bisa mengedit dan hapus juga akan terhapus. Dan untuk reset itu untuk menghapus semuanya yang ada di dalam tabel tersebut. Ya,